Coba ngintip tuh dari bilik bambu itu kan ada bolong-bolong lubang-lubang gitu kan. Pas ngintip, itu udah diintip duluan kitanya. Hah? Ada mata berdarah. Langsung loncat, kabur langsung. Nah, kita ngomong kan sama teman, itu di rumah itu bener ada setannya, kita bilang gitu kan. Ayo lu, ntar malam dimimpiin lu, gitu katanya. Nenek-nenek itu jadi dipegang sama 7 orangan lah. Itu nenek-nenek. Karena 4 orang ini nggak kuat. Padahal nenek-nenek. Tanah kuburan dibulet-buletin sama dia. Malam-malamnya itu dia diimpiin sama nenek-nenek sambil bawa jin. Ya, sambil cerita-cerita. 3 ngeliat nih, saya teman saya yang tadi ngeliat tuh sama ngeliatnya begitu. Pocong, gosong mukanya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah ada kedatangan narasumber. Dan narasumbernya ini adalah salah satu yang banyak di request di kolom komentar kita nih. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Bang Kamil. Bang Kamil, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Bang Jamal gimana? Oke. Sehat? Sehat juga Bang. Nah, Bang Kamil ini akan bercerita tentang pengalaman horornya ya Bang. Iya. Pada saat di pesantren di tahun berapa nih Bang? Di tahun 2000. 2000 ya. Dan di cerita ini Bang Kamil ini akan menceritakan salah satu sosok nenek-nenek yang bisa dibilang misterius di sekitar pesantren ya Bang ya. Dan untuk berita si nenek-nenek ini itu kenapa bisa dibilang misterius nih Bang? Jadi ya dia tuh orangnya suka menyendiri. Suka menyendiri, terus suka nggak pernah senyum ya, nggak pernah senyum. Kadang kayak anak-anak atau siapa yang lewat depan mata dia juga kelihatan gitu sama dia, itu selalu melototin dia. Dan katanya dia itu melihara jin. Melihara jin Di rumahnya ya? di rumahnya. Oke. Gitu. Dan ini di lingkungan pesantren Bang Kamil sendiri itu juga berita si nenek tersebut itu juga beredar. Tahu lah, pasti tahu. Sempat maksudnya udah tahu mereka juga. Udah banyak yang tahu ya? Udah banyak yang tahu. Oke. Tuh. Dan ini nenek tersebut ada keluarganya nggak sih? Sempat ada keluarganya, cuman ditinggal dia sempat nikah dulu. Oke. Dan tadi juga sebelumnya Bang Kamil ini juga cerita kalau si nenek tersebut itu ternyata sering mengumpulkan tanah kuburan ya Bang. Dan itu tanah kuburan baru ya. Iya. Dan untuk lebih lengkapnya kalian tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Kamil, itu kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Nanti kalian siapin dulu voice note cerita yang akan dibawakan di Lentera Malam. Dan di situ nanti ada admin kita yang bakal kurasi cerita kalian. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Kamil, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Pada saat itu kita nih, ya namanya baru datang gimana sih? Beradaptasi dulu maksudnya sama lingkungan. Akhirnya alhamdulillah tuh dapatlah beberapa temen. Nah, pada saat lagi main, lagi jalan, papasan gitu sama nenek-nenek. Pas lewat itu, dia melototin kita nih. Kita ngeliatin aja kan, ditepak sama temen. Jangan liatin nenek-nenek itu, katanya gitu. Langsung kita kan takut juga digituin ya, langsung jalan. Ya penasaran, nanya, emang kenapa nenek-nenek itu? Pokoknya jangan. Soalnya dia di rumahnya melihara jin. Lah, apa hubungannya sama nengok ke nenek-nenek gitu kan? Nggak, ngeri aja. Dia soalnya jahat lah katanya gitu. Oh, jadi nenek ini udah terkenal ya? Oh, udah terkenal.
Selang berapa lama, ibu kita juga bilang ngomong begitu, almarhum ya. Lu kalau ada nenek-nenek ngototin yang di situ, jangan dilihat, lengos aja katanya gitu kan. Ini sosok neneknya kayak gimana? Itu dia agak bongkok sedikit ya, cuman masih gagah lah. Tuh kayak suka bawa keranjang juga. Oh, suka bawa keranjang. Suka bawa keranjang tuh. Kata warga setempat juga, dia katanya rajin. Tuh kata teman saya juga, kata orang tua di sana juga. Saya penasaran juga dong. Ah masa sih? Itu nenek-nenek sendirian katanya, nggak ada orang sama sekali di rumahnya. Udah tok dia. Nggak ada keluarganya sama sekali. Nggak ada keluarganya. Nah saya nungguin tuh dia pergi, mantau dari jauh gitu, pengen lihat itu rumah. Nah pas pengen lihat, nungguin, mantau dia. Pas dia udah keluar, lalu kita samperin tuh rumahnya. Jarak berapa meter ya? Udah 2 meter deketnya, itu ngedengar suara kayak bocah lari-larian di dalam rumah gitu, kayak lari-larian. Lah gitu sempet, lah ini kan bukannya sendiri, kok ada bocah ya gitu kan. Kita coba ngintip tuh dari bilik bambu itu kan ada bolong-bolong, lubang-lubang gitu kan. Nah ngintip, pas ngintip itu udah diintip duluan kitanya. Hah? Ada mata berdarah, langsung loncat kabur langsung. Nah kita ngomong sama temen, itu di rumah itu bener ada setannya gitu, bilang gitu kan. Oh iya lu ntar malam dimimpiin lu gitu katanya. Soalnya dia pernah kan kayak begitu juga sama. Cuman kalau dia nggak ngintip sih, dia bilang mendengar suara langsung lari. Malam-malamnya itu dia diimpiin sama nenek-nenek sambil bawa jin. Diimpiinnya itu nenek-nenek bawa jin, kayak tangannya panjang, tapi bukan maling, tangannya panjang aja gitu. Nah udah gitu kupingnya juga panjang. Kupingnya panjang. Nah dia tuh dicekek tuh Di mimpi itu. di mimpi itu dicekek sampai dia bangun. Ini sosoknya kayak tuyul gitu, Bu? Bukan tuyul sih, bukan. Kalau tuyul kan kecil, kalau dia mah enggak, panjang gitu, bongkok. Kupingnya panjang. Nah pas udah gitu kita juga takut dong. Wah masa sih diimpiin gitu kan. Tapi kebayang namanya orang tua tidur ya, kebayang ngomongannya kan. Ah masih iya sih diimpiin gitu kan. Bener, kita lagi tidur datang tuh nenek-nenek sambil bawa jin yang dia bilang, sama persis. Cuman bedanya kalau dia kan dicekek, kalau kita mah enggak. Diapain lo, Bang? Cuman lewat gitu kan. Tapi si nenek-nenek ngeliatin nih, fototin terus. Nah si jinnya juga sama. Kalau nenek-nenek udah ngelengos, si jin itu masih melotot dari jarak jauh juga, masih ngeliatin. Mungkin itu teguran pertama kali ya. Iya. Nggak diapa-apain sih, kita ngomong. Sama gue juga ngimpi, cuman gue nggak dicekek gitu kan udah. Tapi sosok jin yang ada di dalam mimpi Bang Kamil Sama. ini beda sama yang dilihat waktu di rumah itu? Oh enggak, beda itu. Beda, Beda. ya? Beda. Kita mutusin berempat nih ya, berempat. Cuman beda orang nih. Pengen ngeliat rumah itu. Lagi, tapi berempat. Ini kira-kira diimpiin juga nggak mereka kan gitu kan. Jadi satu sudut masing-masing beda. Kiri, kanan, depan, belakang gitu kan. Nah itu berempat. Pas saya nyamperin berempat, biasa nenek itu kan udah cabut ya. Nyamperin berempat nih. Jadi yang 4 orang ini, kan kita berempat ya. Kan rumah madepnya ke sono nih. Madepnya ke sono. Nah maksudnya kita mau naruh nih temen yang satu di belakang. Nah saya di sini nih, di samping. Nah yang satu lagi di depan pintu. Yang satu lagi itu ada di samping sebelah sono. Oh, jadi kayak ngepung ya? Iya kayak ngepung. Nah maksudnya mau ke situ tuh temen. Cuman karena dia udah ngeliat duluan, akhirnya kagak jadi. Dia cuman teriak, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, jalan cepet. Kita panggilin ya udah cuek aja jalan. Nah yang satu lagi mau di depan pintu. Nah pas mau di depan pintu, tahu-tahu dia kabur. Nah kan saya penasaran mau lihat itu. Nah pas saya mau ke situ, itu udah kelihatan, jelas banget itu mah, pocong jadi kain kapan sama muka itu, sama ada puncupnya tuh.
hitam, mukanya hitam, gosong, itu matanya merah. Ya udah akhirnya kita lari. Udah lari, temen yang tadinya mau di belakang ikut lari juga. Oke. Jadi ini kejadiannya pada saat mereka mau ngambil posisi ya? Mau ngambil posisi. Udah kabur duluan. Udah kabur duluan. Itu. Iya. Ya sambil cerita-cerita, 3 ngeliat nih. Saya, teman saya yang tadi ngeliat tuh sama, ngeliatnya begitu. Pocong, gosong mukanya. Nah besokannya nanya dong, lu diimpiin nggak? Kagak. Sama gitu juga nggak diimpiin. Oh, pada saat itu nggak ada yang dimimpiin. Nggak ada yang dimimpiin. Cuman di saat kita lagi lewat itu, nenek-nenek kan ikut lewat tuh. Itu nggak kayak biasanya. Dia kayak udah tahu gitu kita mantau rumahnya. Beda pelototinnya tuh beda. Kan biasanya melototin udah gitu ya. Ini kagak. Melototin kita udah jauh juga, dia masih nengok. Pas kita nengok, lu lari. Sama teman juga digituin katanya. Itu temen yang gituin rumah tuh. Sama digituin juga. Selang berapa hari gitu ya, kita ketemu teman baru. Teman di pesantren ini mah. Oh orangnya enak deh ya, diajak ngobrol ya gitu kan. Saya udah ngerasa nyaman gitu sama dia. Udah besokannya main lagi sama dia. Nah lagi ngobrol di warung itu kan udah kali ya. Lagi enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba dia megang kaki saya. Diangkat. Mau diceburin ke kali. Lah itu jadi kayak apa sih? Kayak kesurupan. Cuman kagak ngomong nggak apa. Pokoknya beda aja mukanya. Langsung diangkat. Tuh kan kita teriak-teriak ya. Terus ada orang kampung juga bilang, lepasin gitu pakai bahasa Jawa kan. Nah udah itu pas udah kita diginiin ke kali, itu kalau dilepas mah batu mulu itu. Iya. Udah itu udah. Terus Pak Haji tuh yang pesantren itu, dia nggak manggil. Dia cuma gini doang dari jauh. Gitu doang. Kita kan namanya digini kan ngeliat ke sono ya. Tuh dia nengok tuh dia. Langsung saya dilepasin. Cuman gituin sama Pak Haji itu doang. Gituin sama Pak Haji itu. Udah saya dilepasin. Saya ngejauh. Dia langsung bug gitu. Kayak jatuh gitu. Saya gak berani deket dulu kan. Karena takut saya digituin lagi kan. Cuman dia agak lama. Baru saya deketin tuh. Bangun gitu. Udah tuh bangun. Kita jauh lagi. Udah ngebangunin jauh lagi. Nah akhirnya kita gak mau main lagi sama dia. Nah nanya nih sama teman itu kenapa dia begini-begini. Nggak tahu kasusnya katanya dulu dia pernah ngapain tuh nenek-nenek aja. Iya. Yang teman yang baru itu dia nggak tahu ngapain tuh nenek-nenek. Pokoknya semenjak itu dia jadi begitu. Kadang-kadang suka kumat. Gitu. Pas udah gitu kita kan ditawarin ya sama teman-teman gitu. Yuk kita ngambil singkong gitu kan. Maling sih. Tapi jangan maling bilang ya nggak enak juga sih. Pokoknya ngambil tanpa izin lah ya. Ya, ngambil tanpa izin. Nah berempat tuh ngambil ke kebun. Pas mau ngambil singkong, yang punyanya teriak. Bahasa Jawa dah ya. Bawa golok lagi. Iya bawa golok. Udah gitu udah. Ya, pada lari kan mencar. Nah kita ngumpetnya di belakang rumah nenek-nenek itu. Namanya dikejar begitu kan nggak ada rasa takut kayak sama setan gitu. Pokoknya kan takutnya sama yang dikejar ini kan. Betul. Takut ketahuan. Nah kita ngintip nih, ngeraba-raba rumah kan ngintip gitu. Maksudnya orangnya masih ada apa kagak ya kan. Nah pas dilihat begini, mau ngeraba rumahnya kan. Itu dipegang tangan gede banget. Tiba-tiba ada yang kayak dia megang tangan gede gitu kan. Langsung loncat. Pulang ke rumah. Sakit di situ. Berapa hari sakit ya? 5 harian. Kalau nggak salah 5 harian tuh sakit. Itu benar-benar dipegang tuh kayak berbulu, tangannya gede dah, bukan tangan manusia normal itu, bukan, kerasa banget. Nah kita nih udah agak mendingan gitu kan, nongkrong lagi sama teman kan, itu udah sekolahan sama rumah nenek-nenek itu jaraknya nggak jauh. Kita nongkrong tuh malam jam 8 masih jam 8 lah ya. Nah di situ kita ketemu orang gila nih. Jadi orang gila itu kalau kata warga setempat, dia itu penyareat. Suka nyareatin orang gitu. Tapi orang gila.
Lah makanya kita juga bingung kan. Nggak tahu dah, katanya sih ada yang bilang itu ulama, bukan orang gila. Gitu. Oke. Tapi dia suka berita yang beredar gitu ya. dia suka mungut-mungutin puntung Untung. rokok. Heeh. Dikasih kagak mau dia rokok, ngambil puntung dia maunya. Iya, nah, nyambung ngobrol mah pakai bahasa Jawa ya. Heeh. Kita lagi ngobrol berempat itu, nah dia dipanggil sama warga situ. Intinya minta air gitu, minta doanya buat nyembuhin siapa gitu kan. Dipanggil situ udah. Nah kita lagi nongkrong ini, kan kita merhatiin rumah tuh nenek-nenek ya. Emang nggak ngapa-ngapain sih, cuman kayaknya gimana sih, penasaran tuh masih ini aja kan. Nah diliatin tuh nenek-nenek rumahnya. Nah itu kayak pokoknya bentuknya hitam tinggi, tapi dia agak bongkok, hitam tinggi gede, keluar dari pintu. Nggak tahu keluar pintu atau tembus ya, nggak tahu ya. Cuman yang jelas banget itu mah kelihatan dia keluar jongkok nyender di bilik itu. Terus nengok, matanya merah, nyala gitu, kayak nyala gitu. Kita ngomong sama temen, lu ngeliat itu nggak? Mana? Itu yang lagi duduk. Kotok apa mata lu? Gitu kan. Udah itu udah. Kagak, gua kagak ngeliat. Ah udah, akhirnya kita pulang. Iseng kan ya. Nah udah tuh. Berarti itu Bang Kamil doang yang lihat. Iya, kita doang yang lihat. Iya. Yang lain enggak. Yang lain enggak ya. Kagak, makanya kita pulang. Jadi intinya warga sekitar kayak udah mulai resah bagaimana gitu ya. Jadi itu nenek-nenek kayak mau diobatin gitu sama Pak Haji itu kan. Cuman warga sih, dari pengaduan warga gitu. Warga udah resah. Itu nenek-nenek langsung kayak digerebek rumahnya. Digerebek? Kayak digerebek gitu, masuk langsung satu aja. Satu kampung gitu? Ya dibilang satu kampung sih enggak, cuman beberapa warga. Beberapa warga. Nenek-nenek itu jadi dipegang sama 7 orangan lah. Itu nenek-nenek. Karena 4 orang ini nggak kuat. Padahal nenek-nenek. Itu kan jaraknya agak jauh ya ke pesantren ya. Digotong kan, namanya digotong gitu. Nggak normal, maksudnya nggak normal tuh. Nggak mulus gitu, jalan ke sono. Tuh nenek-nenek berontak terus kan. Jatuhan lagi. Pokoknya jatuh berapa kali gitu dah. Sampailah di lokasi. Dia kan mau diobatin tuh sama Pak Haji ya. 3 orang tuh megangin. Nah dia teriak-teriak deh tuh. Nggak tahu kayak dia manggil sesuatu gitu. Sini gitu dah. Nah pas sudah manggil begitu, 3 orang itu tiba-tiba mental. Nggak diapa-apain? Kagak diapa-apain. Mental tuh orang. Nah pas sudah mental gitu, Pak Haji dah tuh turun. Duduk di depan nenek-nenek. Nah di depan nenek-nenek itu dia begini-begini aja gitu. Depan nenek, iya Pak Haji itu depan nenek giniin. Terus nenek itu kayak kepanasan lagi gimana sih, kayak kesakitan lah gitu, kesakitan. Langsung pas diginiin dus aja tuh neneknya langsung tepar. Kita flashback lagi ya. Jadi pada saat selama kita di situ gitu ya, atau sebelum kita di situ, intinya dia nggak pernah senyum. Kita kan pernah lewat depan rumahnya tuh ya. Nah maksudnya itu mau negor. Iya. Masa iya sih nenek-nenek nggak ada senyum-senyumnya, kita bilang gitu kan. Akhirnya lewat nyoba negor dia. Embong, dulu kan manggil Embong ya. Embong. Dia lagi gituin Gabah. Terus sempat berhenti, nengok, melototin, nggak ada senyum-senyumnya. Kagak ada senyum-senyum itu nenek. Kita pulang masih aja dilihatin. Pengen kita udah ngapa ya? Iya. Terus aja tuh. Berarti ini nenek-nenek misterius lah. Misterius, bisa dibilang begitu ya. Nah pas sudah diobatin gitu kan dia udah tepar tuh ya. Udah tepar. Nah pas bangunnya itu baru dia ada senyumnya. Pas bangun itu ada senyumnya. Pas dihitung nama Pak Haji ya. Iya. Kita ngerasa tuh nenek-nenek udah sembuh kali ya. Udah normal lagi. Nah, kita ke rumahnya tuh bareng warga situ juga. Digeledah tuh rumahnya. Jadi dia kan suka bawa keranjang tuh ya. Iya. Siang-siang ya. Nah itu di rumahnya itu ada tanah kuburan yang dibulet-buletin sama dia. Kayak bantal maida aja ya? Iya kayak gitu. Iya. Nggak tahu dah itu banyak. Berapa biji gitu. Banyak? Banyak.
ternyata yang dia bawa selama ini itu kayak apa sih? Kan dia pakai rinjing ya. Nah, yang di dalam keranjang itu ternyata tanah kuburan yang dia bawa selama ini. Gitu. Nah, itu kan di rumahnya itu yang bulat-bulat itu sama kembang. Kembang terus sama kayak ada tempat buat bakaran gitu. Nah, kayak gitu. Udah tuh akhirnya dibuang tuh sama warga semua. Berarti di rumah nenek itu banyak sesajen gitu. Banyak sesajen. Intinya tuh nenek-nenek udah normal lagi lah ya. Cuman pas kita dengar dari warga sih katanya dia begitu itu, dia kan dulu sempet nikah. Sempet nikah ditinggal sama lakinya. Nggak tahu mungkin kenapa dia dendam apa gimana gitu ya. Nah, dia mainan begituan. Jadi punya kenikmatan tersendiri, ngerti gak sih? Iya. Gitu. Nah, akhirnya nggak tahu dah tuh lakinya gimana kabarnya nggak tahu. Yang jelas semenjak ditinggal itu dia main begituan. Nah, jadi yang suka kesurupan itu yang kita bilang teman kadang-kadang umat. Iya. Nah, itu juga pas nenek itu sembuh terus udah dibuang, dia juga nggak ini lagi. Udah normal lagi. Udah normal lagi, dia juga nggak apa-apa. Tapi sampai sekarang belum tahu itu apa teman yang baru itu ngelakuin apa? Nggak tahu sampai sekarang nggak tahu. Nggak nanya juga sih, cuman intinya nggak tahu aja dia kenapa digituin, nggak tahu. Tapi Bang Kamil sempet tahu gak? Ini kan nenek-nenek dulunya punya suami juga kan? Oh, kita nggak sempet tahu itu mah. Kalau kita pada saat kita ke situ, tuh nenek-nenek udah nggak ada suaminya. Nggak ada keluarganya ya? Nggak ada keluarganya. Jadi benar-benar nggak tahu kalau dia punya anak apa enggak? Nggak tahu. Warga gimana menurut warga? Kalau warga emang dia pada saat ditinggal itu emang sendiri. Emang sendiri? Emang sendiri. Nggak punya keluarga. Dan belum punya keturunan juga? Belum punya keturunan juga. Ya, oke. Tapi sosok nenek ini itu memang asli warga situ? Iya. Sosok nenek itu emang asli warga situ. Emang asli warga situ? Emang dulu juga emang warga setempat dulu emang sempet waktu dia punya suami gitu ya. Katanya sempet ya tegur sapa, senyum-senyum gitu sempet. Oke. Cuman pada saat ditinggal suaminya, nah itu udah berubah total. Ini si nenek belajar dari mana gitu-gitu? Nah itu dia. Saya juga kurang tua tuh kalau itu. Jadi intinya dia kayak punya kenikmatan begitu aja. Udah bisa kayaknya ya. Emang dari dulu kali. Kurang tahu, Pak. Oh iya, kurang tahu. Nenek ini kan udah lama ya main gituan ya? Iya, ini udah lama. Bang Kamil sendiri pernah ada cerita juga gak sih? Kejadian yang dialami sama warga lain? Pernah. Jadi kalau ada warga ya, itu bapak-bapak sih. Nggak tahu dia mau ngapain, pokoknya mau ke rumah itu. Oke. Nah, pas warga itu mau ke rumah itu, tiba-tiba tuh kayak ada suara di dalam rumah itu ya. Ya sama dia ngedengarnya begitu, kayak suara anak-anak. Suara anak itu. Kata warga setempat juga, bilang di situ dia suka ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri. Ngobrol gitu. Gitu nggak ada yang nyautin, pokoknya dia ngobrol sendiri. Nah di situ pas dipanggil, nyambung ngobrol biasa, bisa gitu ngobrol mah, ya nyambung lah ngobrol mah gitu ya. Cuman ya nggak ada senyum ya. Nah katanya warga situ kalau ke rumah itu juga pasti takut. Siapa yang nyamperin ke rumah nenek-nenek itu takut. Ada takutnya takut. Cuman kan mungkin karena dari RT apa gimana kali ya. Iya. Ya udah akhirnya samperin gitu. Oke. Ini kan Bang Kamil pada saat ke pesantren ya. Itu sudah beredar cerita si nenek ini ya? Udah. Kalau dia pelihara jin ya? Iya. Nah, emang sebelumnya itu warga nggak ada niatan untuk grebek? Nggak ada. Pokoknya pas denger kayak gimana sih? Kayak kita dipelototin, kayak teman-teman kita juga dipelototin. Nah itu udah mulai resah. Terus pengaduan mereka kayak ngeliat gitu kan. Saya juga pernah lewat situ. Kalau nggak salah masih sore itu lewat depan rumahnya. Dia ada, cuman lagi ngobrol di samping, di dalam pintu nih. Nah di pintu, nah di sini dia, tapi di dalam kan kelihatan ya kalau jalan ya. Itu ngobrol begini tangannya, kayak orang ngobrol begini gitu. Cuman pas kita liatin, dia kayak yang tahu.
nengok gitu langsung. Kayak ngeh. Kayak ada yang ngasih tahu gitu. Udah kita tetap aja jalan biasa aja gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Kagak ada. Nggak ada siapa-siapa. Nah, yang bikin gue menarik tadi ini Bang, soal sosok orang gila. Ini kan kenapa bisa dikatakan orang gila padahal dia kalau diajak ngobrol nyambung. Ini gilanya itu dari mana? Jadi kayak pakaian sih ya. Pakaiannya tuh bener-bener usang banget dah. Kotor, celananya juga robek. Robek gitu. Anak pang juga pakai peci. Pakai peci hitam. Iya. Iya. Kayak Bung Karno gitu pecinya. Nah, di situ pakai, cuman pecinya juga udah ya lah di sini robek kali. Iya. Ya kalau diajak ngobrol nyambung. Jalan dia mana aja kuat dah jalan mah dah. Kelilingin kampung itu. Keliling-keliling aja ya? Keliling aja udah. Itu kalau misalkan dihitung udah nyampe ke Bogor lah ya? Iya kali bisa jadi itu. Gitu. Kenapa orang-orang sana percaya kalau dia bisa mensyariat ya seseorang? Ya, jadi intinya dari warga setempat ya. Jadi pernah ada yang sakit gitu kan. Cuman minta air doang sama dia. Lah sembuh besoknya. Oh, karena ada momen itu? Iya. Pokoknya orang-orang yang sakit di situ, ya kali ke dokter kagak. Ke orang itu? Ke orang itu, nungguin orang itu lewat. Bang Kamil terakhir kapan ke pesantren? Pesantren mana di Jawa itu? Iya. Oh udah lama, kita udah nggak kesana lagi. Udah lama ya? Udah lama. Nah itu penasaran sih, orang itu masih ada nggak? Nah itu dia, saya juga kurang tahu tuh. Iya. Nah si orang gila ini ya, itu pernah berpapasan nggak sih sama nenek itu? Wah sering kalau papasan mah. Nah itu ada hal-hal yang terjadi kan? Enggak sih, kalau dia lewat, si nenek-nenek itu nggak pernah ngeliat plotot itu nggak pernah. Nggak pernah. Kalau ada yang suka nyariatin gitu, dia lewat di papakan nih. Ya si itu orangnya nggak pernah diliatin. Tapi kalau warga yang lewat, itu pasti diplototin. Itu bedanya sih yang kita tahu ya, gitu. Nah, ini Bang Kamil. Sebelum Bang Kamil ke Jakarta ya, itu Bang Kamil pernah tahu gak kondisi rumah si nenek tersebut tuh kayak gimana sekarang? Kondisinya begitu aja. Cuman tuh nenek-nenek intinya udah nggak plotot-plotot. Itu intinya udah mau gabung sama warga setempat. Ya. Gitu. Nah, ini kan tadi sempat dibilang kalau nenek ini kan sering bawa apa namanya? Keranjang. Ini sebenarnya pekerjaannya petani atau gimana? Nah itu dia, saya juga nggak tahu juga sih kerjaannya ngapain. Cuman setahu saya ya, pokoknya dia itu kalau bawa keranjang pasti habis dari makam. Bang Kamil taunya ini dari mana kalau dia? Dari temen. Kan temen juga pernah ngikutin gitu kan. Dia kemana. Sampai itu soangnya duduk dia juga begini doang, kagak jadi. Takut soang juga. Iya. Nah, udah gitu pas sudah di makam, dia tuh nyari kayak kuburan baru. Kuburan baru? Yang baru dia, kalau yang lama nggak mau. Jadi tanahnya itu dimasukin, taruh gitu. Udah beres, taruh lagi, bawa pulang, gitu. Nah, pas dia normal itu tuh ya, udah disembuhin sama Pak Haji nih. Itu si nenek sempat. Oh, udah nggak bawa keranjang lagi. Bukan, sempat kasih tahu nggak kenapa dia bisa ngelakuin itu maksudnya tuh untuk apa ngambil tanah? Kurang tahu kalau masalah itu. Cuman intinya yang kita tahu ya setelah itu udah selesai, yang kita tahu selesai udah. Nah ini kan termasuk salah satu cerita yang menarik ya soal tanah kuburan ini ya. Nah kalau di kampung Bang Kamil sendiri itu ada mitos tersendiri gak sih sama si bantal mayit atau tanah kuburan ini? Kalau kita sih bantal mayit ya nggak tahu ya, cuman pernah dengar kalau tanah kuburan itu bisa buat kayak apa ya? Kayak buat jahilin orang gitu. Mitosnya pernah dengar begitu. Tapi bukan untuk nyari uang atau apa, bukan ya? Oh, bukan ya. Justru nutup itu mah. Nutup ya. Tapi si nenek ini bukan pesugihan ya, dia pelihara jin doang. Iya, dia pelihara jin.
Oke, mungkin untuk cerita video kali ini cukup ya Bang ya? Iya cukup lah. Nah, jangan lupa teman-teman buat yang pengen tanya-tanya tentang cerita yang tadi dibawain sama Bang Kamil, itu teman-teman juga bisa langsung aja DM ke Instagramnya Bang Kamil. Itu ada di mana Bang? Kalau Instagram itu kumis_kamil. Kumis_kamil. Dan Bang Kamil sendiri juga sekarang udah punya channel YouTube ya Bang? Iya, alhamdulillah udah. Channel YouTube itu ada di mana tuh Bang? Ada di channel YouTube Kumis Kamil. Itu ngebahas apa Bang? Itu komedi horor. Komedi horor. Oke, jadi buat yang teman-teman suka sama genre komedi horor, langsung aja nih mampir ke channel YouTube-nya Bang Kamil. Iya. Nah, di kontennya Bang Kamil ini sempat gue lihat itu dia kan beberapa kali Bang Kamil explore ya Bang ya. Iya. Dan buat teman-teman yang pengen timnya Bang Kamil ini explore ke rumah nenek-nenek tersebut, itu teman-teman bisa komen aja di kolom komentar kita nih, ya Bang ya? Iya, boleh. Boleh ya? Boleh kalau ada rezeki mah. Ya, siap, mantap. Yaudah, mungkin untuk video kali ini cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Bang Kamil. pamit. Bye.